Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naika Arya Satya dengan NIM 2023-3144 dari RPL kelas F. Di sini saya akan membuat sebuah activity diagram menggunakan Draw.io untuk menyelesaikan tugas laporan kedua dari RPL kelas F. Di sini adalah perintahnya untuk membuat tentang activity diagram dengan ketentuan bahwa yang pertama, pelanggan memilih restoran dan menambah menu ke keranjang. Lalu yang kedua, pelanggan melakukan check out dan memilih metode pembayaran. Yang ketiga, sistem mengecek saldo pelanggan. Di sini ada dua, dua kondisi. Jika kurang, maka sistem akan meminta top up dan alur berhenti atau kembali. Dan jika cukup, maka sistem akan memotong saldo dan meneruskan pesanan ke restoran. Yang keempat, restoran menerima notifikasi pesanan. Nah, jika bisa diterima atau ditolak, dan jika ditolak, maka dana akan dikembalikan. Jika diterima, maka restoran akan memulai memasak dan sistem mencari driver. Yang kelima, driver menerima orderan, yakni mengambil makanan di restoran dan mengantarkan ke pelanggan tersebut. Dan setelah pelanggan menerima pesanan, maka sistem akan menyelesaikan pesanan setelah dikonfirmasi sampai oleh pelanggan. Baiklah, kita langsung saja pada eh, diagram Draw.io. Di sini saya sudah membuat sebuah file dengan nama lapar kedua yang memiliki cakupan bahasan activity diagram. Karena sistemnya di sini ada ketentuan untuk membuat menggunakan four swim lanes, jadi kita akan membuat jalurnya terlebih dahulu. Jalur itu seperti eh, 4 kotak. Jalur itu seperti jalur perenang, lomba renang dalam eh, perlombaan kolam renang. Jadi kita akan membuat 4 jalur di sini dengan memiliki jarak yang sama. Lalu di sini akan kita turunkan ke bawah. Ini kita copy dan paste. Ini turunkan ke bawah. Seterusnya sampai seluruhnya sama. Nah, kenapa di sini dibikin jadi 4 jalur seperti jalur renang? Karena menggunakan jalur renang, karena kita menggunakan hints-nya ini 4 swim lanes. Kenapa 4? Karena di sini ada empat kategori atau karakter, yakni pelanggan, sistem, restoran, dan driver. Jadi kita kasih nama di sini pelanggan, di sini sistem, di sini restoran, dan di sini driver. Nah, kita mulai dari pelanggan berdasarkan ketentuan. Setiap kali memulai dan mengakhiri activity diagram, kita menggunakan atribut dengan ini, yang lingkaran ini. Karena selanjutnya adalah ke pelanggan, maka panahnya kita masukkan ke kotak ini. Kotak ini merepresentasikan aktivitas atau perbuatan yang dilakukan oleh setiap karakter. Yang pertama, pelanggan memilih restoran dan menambahkan menu ke keranjang. Berarti di sini pilih menu dan metode pembayaran ke keranjang. Baik. Selanjutnya,
Sistem akan mengecek saldo pelanggan. Berarti kita pergi ke sistem. Di sini kita hubungkan dari kegiatan satu ke kegiatan kedua. Di sini berarti menjumlahkan biaya pesanan. Kenapa? Karena di sini sistem mengecek saldo. Jadi, untuk mengecek itu, sistem harus memastikan jumlah pesanan yang sudah dimasukkan ke dalam keranjang. Barulah dari sini, sistem akan mengecek validasi saldo. Nah, setelah menjumlahkan biaya pesanan dari pelanggan, sistem harus mengecek validasi saldo pembayarannya. Nah, karena di sini disebutkan eh, dua kondisi, jika kurang dan jika cukup. Maka kita menggunakan atribut atau variabel, variabel ini diamond, karena ini untuk dua kondisi. Kondisinya apa? Saldo, apakah saldo cukup? Kita tarik garisnya ke sini. Nah, ketentuannya, jika kurang, maka saldo sistem akan meminta pelanggan untuk top up. Berarti kita bikin di sini di pelanggan, karena pelanggan diminta untuk top up jika kurang. Sini. Nah, di sini kita tulis tidak. Ini tidak, maka di sini eh, top up saldo. Pelanggan harus top up saldo. Kemudian jika cukup, maka sistem akan memotong saldo dan meneruskan pesanan ke restoran. Kalau kita bikin di sini, di bawah sini, yakni potong saldo. Sistem akan memotong saldo dan meneruskan ke uh, restoran. Cara meneruskan ke restorannya tentu ini kan sistem. Jadi dia akan sistem akan mengirimkan notifikasi. Nah, setelah dikirimkan notifikasi ke restoran, maka restoran akan menerima notifikasi tersebut. Maka dari sini menerima notifikasi pemesanan. Nah, oke, kita sudah sampai di sini. Terus, restoran juga bisa menerima notifikasi pesanan sudah, dan dia bisa dua kondisi lagi, yakni bisa menerima dan menolak. Sehingga kita kasih lagi diamond di sini dengan ketentuan terima atau tolak. Di sini jika menolak, maka dana akan dikembalikan ke pelanggan. Berarti kita kembali ke tabel sistem. Ini tanda tanya.
Sini jika kondisinya tolak. Jika restoran menolak pemesanan, maka sistem akan merefund biaya pembayaran. Jika tolak, dana dikembalikan ke pelanggan. Jika diterima, restoran akan memulai masak. Berarti di sini masak. Tadi ditolak, di sini kan masih kurang jelas. Jika restoran menolak, maka sistem akan merefund pembayaran. Pembayarannya kemana di refund? Ternyata jika ditolak dikembalikan ke pelanggan. Maka di sini pelanggan akan menerima biaya pembayaran kembali. Oke, selanjutnya driver akan menerima orderan dan mengantarkan ke pelanggan. Bagaimana cara driver itu menerima orderan? Ya tentunya dari sistem. Di sini sistem akan bekerja kembali, yakni dengan mengupdate status pada platform aplikasinya. Ini update status. Statusnya apa? Pesanan sedang dimasak. Nah, setelah pesanan dimasak, maka tentunya menunggu hingga makanan matang. Kita taruh di sini. Di sini masakan siap. Nah, berarti dari update status pesanan sedang dimasak ini, dia sambil menunggu hingga pihak dari restoran mengkonfirmasi makanannya siap dan matang. Berarti dari sistem juga harus ada update status lagi. Ini kita perbesar lagi ke bawah. Update status pesanan sedang dimasak. Nah, sampailah ini pesanan siap diantar. Tadi copy paste dari sebelumnya ya. Siap diantar. Nah, dari update status inilah sistem bisa mencari driver. Berarti setelah pesanan siap diantar dikonfirmasi oleh restoran, otomatis dari sistemnya akan mencari driver. Cari driver yang terdekat. Dari sinilah baru driver akan memulai perannya. Di sini driver menerima orderan dan mengambil makanan di restoran. Berarti driver sini akan menerima orderan. Setelah driver menerima orderan, maka driver akan mengambil makanan di restoran. Kita buat copy paste dari kegiatan sebelumnya, yakni ambil pesanan. Setelah driver mengambil pesanan di restoran, maka driver mengantarkan ke pelanggan. Setelah
Di sini menuju lokasi pelanggan. Setelah tiba, maka sistem akan menyelesaikan pesanan. Sebelum sampai di sini berarti di sini sistem harus update status dulu, guys. Karena tadi kan pesanan siap diantar. Maka setelah diantarkan dan menuju lokasi pelanggan, sistem akan mengupdate status bahwa pesanan sedang diantarkan. Nah, dari sini barulah sang drivernya tiba di lokasi tujuan. Ini kurang nih. Setelah tiba di lokasi tujuan, maka otomatis dia akan bertemu pelanggan kan. Ketika bertemu pelanggan, ini menerima pesanan dari driver. Karena sudah menerima dari driver, maka di sistem akan menyelesaikan transaksi. Tunggu. Sistem menyelesaikan pesanan setelah dikonfirmasi. Oh, oke. Berarti di sini menerima pesanan dari driver dan mengkonfirmasi selesai. Dan akhirnya sudah berakhir sampai di sini. Oke. Nah, ini adalah kita belum kasih judul. Activity diagram. Di sini fontnya kita gedein jadi 20 24 aja. Oke, bold. Ini kenapa ada tadi kita kopas, ini kita kecilin karena agak panjang, 14 cukup. Activity diagram dari aplikasi pemesanan makanan di restoran. Jadi kita ulang ya dari awal. Di sini start, terus pelanggan memilih menu ke keranjang dan memilih metode pembayaran. Kemudian setelah dikonfirmasi untuk beli, maka sistem akan menjumlahkan biaya pesanan tersebut dan mengecek validasi saldo pembayarannya. Karena ada pemilihan metode pembayaran kan. Nah, karena melakukan pembayaran, jadi saldo sistem memvalidasinya apakah saldo tersebut cukup. Sini ya, cukup. Nah, jika tidak, maka top up saldo. Pelanggan meminta top up saldo. Dan jika cukup, maka akan dipotong saldo.
Nah, setelah top up saldo, maka dan ini bukan sini. Ini dibalik lagi ke sini. Setelah top up saldo, maka sistem akan mengecek lagi apakah saldonya cukup. Dan cukup. Jika cukup, maka saldo tersebut akan dipotong sebesar jumlah makanan yang dipesan. Lalu dari sistem akan mengirimkan notifikasi dikirim kepada restoran yang menjual makanan tersebut. Nah, setelah restoran menerima notifikasi pemesanan, restoran bisa nih menerima atau menolak. Jika restoran menolak, maka sistem akan merefund atau mengembalikan biaya pembayaran kepada pelanggan. Dan pelanggan menerima pembayaran kembali. Dan jika tadi restorannya menerima, maka restoran akan memulai memasak makanan yang telah dipesan. Dan otomatis status dari pemesanan tersebut di sistem statusnya berubah menjadi pesanan sedang dimasak. Nah, hingga ditunggu sampai matang atau makanannya siap, dan setelah siap, maka sistem akan update status lagi, yakni pesanan siap diantar. Nah, dari status tersebut, maka sistem otomatis akan mencari driver yang terdekat. Nah, setelah mendapatkan driver, pastinya dari sisi drivernya itu menerima orderan. Jika tidak kan nggak mungkin lanjut pada driver tersebut. Maka setelah driver tersebut menerima orderan, driver tersebut balik kembali menuju lokasi restoran dan mengambil pesanan. Lalu menuju lokasi pelanggan untuk diantarkan. Nah, setelah dalam kondisi di mana drivernya sedang menuju lokasi pelanggan, maka dari sistem akan update status lagi nih, pesanannya sedang diantarkan. Nah, sampailah si driver tiba di lokasi tujuan, maka sang pelanggan menerima pesanan tersebut dan pelanggan mengkonfirmasi bahwa pesanan telah selesai. Maka secara otomatis transaksi ini diselesaikan oleh sistem dan berakhir. Demikian activity diagram yang dapat saya sampaikan pada aplikasi pemesan makanan di restoran yang dibuat di Draw.io. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.